Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang penyimpangan tauhid dalam kehidupan. Yang beranggotakan Alma Yunika, Alia Nur Azizah, Amira Khairia Tanjung, dan Andini Nur Khalizah. Adapun yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yang pertama, pengertian penyimpangan tauhid, yang kedua, penyimpangan tauhid dalam Quran dan hadis, yang ketiga, perbuatan penyimpangan tauhid dalam masyarakat, dan yang terakhir, dampak penyimpangan tauhid di dunia dan akhirat. Yang pertama, pengertian penyimpangan tauhid. Tauhid dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan sebuah kata benda yang memiliki arti keesaan Allah. Maksudnya, kuat kepercayaan bahwa Allah hanya satu. Perkataan tauhid berasal dari bahasa Arab, yaitu masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Secara etimologis, tauhid berarti keesaan. Maksudnya, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Esa, Tunggal, dan Satu. Pengertian ini sejalan dengan pengertian tauhid yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu keesaan Allah. Maksudnya, mentauhidkan berarti mengakui akan keesaan Allah. Jubaran Mas'ud menyatakan bahwa tauhid bermakna beriman kepada Allah, Tuhan yang Esa, atau juga sering disamakan dengan kata La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari penyimpangan tauhid adalah tidak mengakui atas keesaan Allah dan tidak percaya akan adanya Allah. Contoh singkat dari penyimpangan tauhid ini seperti syirik, murtad, kafir, munafik, dan hal lainnya yang bermaksud dalam menentang syariat yang sudah Allah berikan kepada kita umatnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai penyimpangan tauhid dalam Quran dan hadis. Penyimpangan tauhid dalam Al-Quran terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar. Yang artinya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah haramkan kepadanya surga dan tempatnya ialah di neraka. Kemudian terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Terdapat juga dalam Quran surat Al-Zumar ayat 65 dan Quran surat Al-An'am ayat 88. Kemudian penyimpangan tauhid dalam hadis. Innar ru'awat sama imawat tiwa latasik, yang artinya sesungguhnya jampi-jampi, taminah, dan tiwalah adalah syirik. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, disahihkan oleh As-Syaikh Al-Albani. Selanjutnya, man ata arrafan au kahinang fasadaqah bima yaqulu faqad kafara bima anzila ala Muhammad. Yang artinya, barang siapa mendatangi dukun dan bertanya sesuatu, tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Dan terdapat juga dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 3910, dilihat Al-Qaulul Mufid dan hadis riwayat Muslim. Materi selanjutnya adalah
Perbuatan penyimpangan tauhid di dalam masyarakat. Ada tatayur, tiwalah, perdukunan, tamimah, jampi-jampi atau mohon mantra, dan sembelihan untuk selain Allah. Yang pertama ada tatayur. Tatayur adalah beranggapan sial dengan waktu tertentu, tempat tertentu, atau sesuatu yang dilihat, didengar, maupun diketahui. Contohnya, di sebagian daerah, penduduk membangun rumah menghadap arah tertentu. Mereka juga memulai membangun dan menempatinya di hari tertentu, dengan keyakinan akan mendatangkan keberuntungan dan menjauhkan kesialan. Ada pula yang tidak mau berdagang di hari tertentu dan melarang pernikahan di bulan tertentu. Semua ini adalah bentuk tatayur syirik harus dijauhi oleh seseorang muslim. Berikutnya ada tamimah. Ialah sesuatu yang digantungkan kepada seorang anak untuk menolak ain ataupun musibah. Berikutnya ada tiwalah, yaitu sesuatu yang dibuat untuk membuat suami atau seseorang lelaki mencintai istrinya atau seorang wanita ataupun sebaliknya. Contoh dari tiwala ini yaitu jumlah atau cincin yang dipakai oleh seseorang setelah menikah dengan keyakinan bahwa selama cincin emas tersebut dipakai, maka pernikahannya akan tetap langgeng. Berikutnya ada jampi-jampi atau mantra. Ruqyah atau baca-bacaan yang syirik yang mengandung permintaan bantuan kepada jin. Adapun ruqyah yang dibenarkan oleh syariat adalah memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, bacaan dari Al-Quran, As-Sunnah, dan doa-doa yang baik, menggunakan bahasa Arab dan dimengerti maknanya, dan diyakini hanya semata-mata sebagai sebab, tidak bisa berpengaruh selain dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya ada perdukunan. Ini adalah musibah yang melanda banyak kaum muslimin. Banyak pelanggan dukun dalam keadaan senang ataupun susah, padahal ancaman bagi dukun dan yang mendatanginya sangatlah besar. Menurut Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menegaskan bahwa mendatangi dukun ada beberapa rincian hukum. Yang pertama, datang dan bertanya kepadanya, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Kedua, datang bertanya kepadanya dan membenarkan ucapannya, maka ia telah ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, datang untuk membongkar kesesatannya, itu diperbolehkan. Berikut yang terakhir adalah sembelihan untuk selain Allah. Di antara sembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah adalah berbagai bentuk sembelihan untuk jin. Yang pertama, larung atau sedekah laut. Adalah sembelihan tahunan yang dipersembahkan untuk selain Allah, baik untuk laut, sungai, maupun gunung. Kedua, ada sembelihan untuk pengantin. Kedua mempelai diperintahkan untuk menginjakkan kedua kaki mereka di darah sembelihan tersebut sebelum memasuki rumahnya. Yang ketiga, sembelihan untuk rumah baru. Di sebagian daerah, ketika telah selesai bangun rumah, mereka menyembelih seekor hewan, lalu ditanamkannya kepala hewan tersebut di dalam rumah barunya. Keempat, memenuhi keinginan jin yang masuk pada tubuh seseorang. Ketika ada orang yang kerasukan jin kemudian diruqyah, jin terkadang minta disembelihkan hewan untuk dirinya. Jika hal ini terjadi, permintaan jin itu tidak boleh ditunaikan atau dilakukan, karena hal tersebut adalah sembelihan untuk jin. Selanjutnya, materi dampak penyimpangan tauhid di dunia dan di akhirat. Dampak dari penyimpangan tauhid di dunia dan di akhirat adalah yang pertama, menjerumuskan seseorang atau jamaah ke dalam lubang kesyirikan dan kekufuran, serta pengingkaran terhadap akidah yang benar yang diturunkan oleh Allah SWT dan dibawa oleh Rasulnya. Kemudian, menolak ketentuan-ketentuan syariat dan mengutamakan ajaran nenek moyang, fanatisme, akal, dan sebagai daripadanya ketentuan-ketentuan syariat tersebut. Yang dimaksud dengan ajaran nenek moyang itu seperti kepercayaan terhadap benda-benda mati, terhadap roh-roh, dan lain-lain. Yang ketiga, mengakibatkan kehinaan, keterbelakangan, dan kerendahan umat Islam sepanjang masa dan tempat. Kemudian, menjauhkan diri dari pertolongan Allah,
menyebabkan terjatuhnya ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Sudah tentu penyimpangan terhadap akidah dosa, oleh karena itu dapat menyebabkan kita terjatuh ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Kemudian memecah belah persatuan. Penyimpangan akidah dapat mengakibatkan perdebatan dan juga pertengkaran, sehingga dapat menjadi memecah belah persatuan. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf untuk segala kesalahannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.